menjalani hari-hari kita. Nggak perlu ada yang lagi kita takutkan. Tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Kau Tuhan yang menolong. Kau batu karang yang teguh. Ya jemaat Tuhan, kota benteng dan perisaiku, yang sudah menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Haleluya. Penyelamat yang bangkit dan hidup, yang bangkit dan hidup. Sama-sama katakan haleluya. Jemaat Tuhan yuk. Sekali lagi. Yes. Katakan kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru. Amin. Darimu Tuhan, darimu lah keselamatanku, yang sudah menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Haleluya. Penyelamat yang bangkit dan hidup, tiada sepertimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau kekal, kekal mulia. Haleluya. 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 Dahsyat berkuasa. Jemaat Tuhan sama-sama bersorak.
kesesakan, dalam kesesakan. Oh, agunglah Tuhan, lah perbuatanmu, Yesus Tuhan menebus. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyembah Dia. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan di ibadah Jumat Agung ini adalah Via Dolorosa atau The Way of Suffering. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, salah satu dampak dari pandemi yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini, salah satu dampaknya itu adalah adanya berbagai perubahan dari rencana yang kita buat. Oleh karena keadaan pandemi, orang yang merencanakan untuk liburan terpaksa dibatalkan. Kenapa? Karena lagi pandemi. Ada banyak itu saudara, kenalan saya biasanya setiap tahun itu keliling dunia. Saya lihat foto Facebooknya keliling dunia. Selama pandemi gak ada keliling dunia. Nampaknya liburannya dibatalkan. Setiap rencana liburan dibatalkan. Bukan hanya itu saja, orang yang berencana untuk membuka usaha baru juga harus ditunda karena memang keadaan ekonomi sedang lagi sulit. Atau orang yang merencanakan untuk pesta pernikahan yang megah meriah dihadiri oleh banyak orang terpaksa dibatalkan. Karena apa? Ada pembatasan untuk jumlah kehadiran dari tamu undangan. Nah semuanya itu merupakan sedikit contoh bahwa terjadi berbagai perubahan oleh karena situasi yang sulit yang memang sedang melanda kita hari-hari ini. Nah bagi sebagian orang, perubahan yang terjadi, artinya rencana yang seperti ini berubah seperti ini, bagi sebagian orang hal tersebut sedikit menimbulkan kekecewaan. Karena apa? Apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diharapkan tidak dapat terlaksana. Namun apabila kita menyadari bahwa hidup kita berada di dalam tangan Tuhan, maka perubahan di masa ini tidak akan membuat kita berputus asa. Sebab kita tahu bila Tuhan yang memegang kehidupan kita, maka Dia pula yang akan mengatur masa depan kita sesuai dengan rencana. Memang rencana Tuhan tidak selalu sama dengan keinginan kita. Namun yang pasti selalu bersifat lebih indah. Katakan bersifat lebih indah. Bersifat lebih indah. Yang setuju katakan amin. Amin. Memang rencana Tuhan itu tidak selalu berjalan seiring dengan kehendak kita. Tapi percayalah, rencana Tuhan itu selalu bersifat lebih indah daripada yang
kita rencanakan. Sehingga bila Ia mengubah rencana kita dan menggantinya dengan rencananya, maka kita tahu, katakan kita tahu. Kita tahu bahwa masa depan yang lebih indah sesungguhnya sedang menanti diri kita. Katakan amin. Amin ya. Berarti kalau ada nanti dalam satu kehidupan Bapak Ibu perubah rencananya, ini yang harus Anda tahu. Kita harus tahu bahwa masa depan yang lebih indah sesungguhnya sedang menanti diri kita. Hal inilah yang dialami oleh seorang yang bernama Simon. Simon adalah seseorang yang berasal dari Kirene. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pada hari Tuhan Yesus disalibkan. Perjumpaan Simon Kirene dengan Tuhan Yesus yang saat itu sedang berjalan dari Yerusalem dengan memikul salib menuju ke Bukit Golgota, tempat Yesus akan disalibkan. Ternyata perjumpaan itu mengubah rencana dan masa depan Simon. Perjumpaan yang mengubah sekali lagi rencana dan masa depan Simon. Dari masa depan yang biasa-biasa saja, karena pertemuan itu, karena perjumpaan itu, mengubah masa depan Simon jauh lebih indah dan jauh lebih bermakna bagi hidupnya. Untuk melihat hal tersebut, saya ajak kita membaca Matius 15 ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Yesus dibawa keluar. Yesus dibawa keluar dari pretorium. Pretorium itu adalah istana dari Pilatus, wali negeri atau gubernur kekaisaran Romawi atas wilayah Yudea. Nah, di tempat itulah Tuhan Yesus dianiaya secara sangat kejam oleh prajurit Romawi. Hal ini antara lain dicatat di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 16 sampai 20a dan Yohanes pasal 19 ayatnya yang pertama. Nah, di tempat itu, di pretorium itu, di istana Pilatus itu, Tuhan Yesus disiksa, dianiaya, diludahi, diolok-olok, dicaci maki, bahkan dikenakan mahkota duri di kepalanya. Setelah para prajurit puas menyiksa menganiaya Yesus, mereka membawa Yesus keluar dari pretorium itu untuk dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Nah, mereka pergi secara berombongan, yakni Yesus yang memikul salib kayu yang berat, kayu salib yang berat itu, lalu diiringi dengan prajurit Romawi yang ada di belakangnya, pemuka-pemuka agama Yahudi dan perempuan-perempuan Israel yang menangisi Yesus, serta 2 orang penjahat yang akan juga disalibkan bersama dengan Yesus. Perjalanan dari kota Yerusalem menuju ke Bukit Golgota yang terletak di pinggiran kota Yerusalem. Dan perjalanan tersebut adalah perjalanan yang merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Itulah sebabnya di dalam tradisi gereja, jalan tersebut dinamakan Via Dolorosa atau The Way of Suffering atau jalan penderitaan.
Selanjutnya kita baca, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Nah, di Via Dolorosa ini Tuhan Yesus dan rombongan yang mengikutinya tadi bertemu dengan seorang yang bernama Simon, orang Kirene, yang sedang lewat di jalan tersebut. Dijelaskan juga di ayat ini bahwa Simon adalah orang yang baru saja datang dari luar kota. Dia baru saja datang dari luar kota, dia melintasi jalan tersebut, dan ketika dia melintas, prajurit, yakni mereka prajurit Romawi, memaksa Simon untuk memikul salib Yesus. Perhatikan kata paksa di sini. Kata paksa di sini artinya Simon memikul salib Yesus bukan karena secara sukarela. Bukan karena, oh saya kasihan melihat Yesus. Udahlah, dia berkata kepada prajurit Romawi, biar saja aja yang memikul salib Yesus, karena nampaknya dia udah kecapean, kasihan saya pikul. Tidak, saudara, tidak. Kata paksa di ayat 21 menunjukkan bahwa perintah prajurit Romawi agar Simon memikul salib Yesus apa? Mengakibatkan rencana Simon pada hari itu mengalami perubahan. Saya ulangi, kata paksa di ayat 21 menunjukkan bahwa perintah prajurit Romawi agar Simon memikul salib Yesus mengakibatkan rencana Simon pada hari itu mengalami perubahan. Anda tahu, kalau saja orang baru datang dari luar kota, biasanya apa yang ia rencanakan? Kalau saya ya baru dari luar kota, atau Arolin saya tahu baru dari luar kota, berencanakan untuk apa? Sabat, tidur, saudara. Merencanakan untuk apa? Beristirahat. Karena apa? Baru saja dari luar kota. Paling enggak dia mau melintasi jalan situ, mungkin saja dia berencana habis itu mau istirahat. Karena baru saja datang dari luar kota. Tetapi Simon urung beristirahat. Simon tidak jadi beristirahat. Karena apa? Dipaksa. Untuk apa? Memikul salib Yesus. Sebagai orang yang baru saja datang dari luar kota, mungkin Simon berencana untuk bertemu dengan temannya, bertemu dengan saudaranya, atau melakukan hal-hal yang lain. Tetapi rencana tersebut terpaksa harus ditunda. Kenapa? Karena Simon dipaksa untuk memikul salib Yesus. Apapun alasannya, saudara, apapun alasannya, namun yang pasti perjumpaan Simon dengan Yesus yang sedang berjalan menuju ke Golgota telah apa? Mengubah rencana Simon pada hari itu. Berubah rencananya, saudara. Berubah. Harusnya dia mungkin merencanakan ini dan itu dan sebagainya, tapi karena ada paksaan harus memikul salib Yesus, rencana dia berubah, rencana dia buyar. Nah, melalui perjumpaan antara Simon dari Kirene ini dengan Tuhan Yesus yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke Bukit Golgota tersebut, kita dapat belajar tentang siapakah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus tersebut. Oleh karena itu, ada 3 pelajaran yang dapat kita petik, Bapak Ibu, dari perjalanan Tuhan Yesus dari Yerusalem ke Bukit Golgota. Perjalanan ke Golgota itu mengungkapkan bahwa yang pertama, Yesus adalah pribadi yang penuh
dengan kasih. Saya ulangi, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Nah, kasih yang nampak dari kerelaannya untuk menanggung penderitaan yang luar biasa. Saya ulangi, kasih yang nampak dari kerelaannya untuk menanggung penderitaan yang luar biasa, termasuk penderitaan dari siksaan yang Tuhan Yesus alami oleh karena siksaan daripada prajurit-prajurit Romawi tadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Siksaan yang sangat berat sehingga membuat tubuh Yesus sangat-sangat lemah. Karena tubuh Yesus sangat lemah, oleh karena itu para prajurit Romawi memaksa Simon untuk memikul salib Yesus. Siksaan yang sangat berat. Tentang siksaan tersebut disampaikan dalam Yohanes pasal 19 ayat yang pertama. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Kata sesah dalam bahasa Yunani adalah mastigo, yang artinya to flog, to scourge, yang dalam bahasa Indonesia artinya mendera dengan menggunakan cambuk. Pada waktu itu para prajurit Romawi dalam menyesah para tahanan adalah sangat-sangat mengerikan. Mereka menyesah para tahanan itu dengan cambuk. Cambuknya adalah terdiri dari pilihan 3 tali atau lebih yang terbuat dari kulit sapi, dan pada ujungnya itu disematkan 2 sampai 3 bola timah. Sehingga ketika mereka ketika mereka menyesal seseorang dengan cambuk seperti ini, maka itu cambuknya itu mengelupas kulit dan juga menyayat daging daripada orang yang dicambuk. Begitu mengerikan, saudara. Tuhan Yesus dianiaya, disiksa, disesat dengan cambuk yang seperti ini, saudara. Oleh karena itu mengapa dia sangat lemah tubuh. Pertanyaannya, mengapa Yesus mengalami penderitaan tersebut? Mengapa dia mengalami penderitaan tersebut? Penderitaan yang berpuncak pada penyalibannya. Adakah karena ia berbuat suatu kesalahan sehingga dia layak untuk menerima setiap aniaya siksa tersebut? Apakah dia memang patut menerima hukuman yang sedemikian mengerikan itu? Kalau kita membaca catatan Lukas 23 ayat yang keempat, dikatakan di sana, Pilatus yang saat itu merupakan wali negeri, gubernur kekaisaran Romawi yang mengadili Yesus, dia berkata apa? Bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Artinya Tuhan Yesus tidak bersalah. Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun yang membuat dia pantas untuk menerima hukuman yang seberat itu. Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak melakukan kesalahan apapun yang membuat dia pantas untuk menerima penderitaan yang sedemikian. Lalu, mengapa ia mengalami penderitaan tersebut? Mengapa ia rela mengalami penderitaan yang semengerikan itu, saudara? Nah, mengapa Tuhan Yesus rela mengalami penderitaan seperti itu? Tuhan Yesus dengan rela, dengan suka hati mengorbankan dirinya, itu adalah karena kasihnya bagi kita orang yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasihnya Tuhan Yesus rela menanggung setiap kesalahan kita. Kita yang harusnya menerima hukuman itu ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Harusnya kita lah yang
setiap dosa kita, dipikulnya di atas kayu salib. Itulah yang disampaikan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena kasihnya sama kita, saudara. Ia rela menanggung hukuman itu, saudara. Hukuman yang harusnya menimpa kita ditimpakan kepada Dia. Padahal Dia adalah tidak pernah melakukan satu kesalahan apapun. Karena kasihnya, Yesus telah rela berkorban dengan menanggung penderitaan yang tidak sepatutnya Dia alami. Karena kasih. Nah, Bapak Ibu, bukankah ukuran dari kasih itu adalah kerelaan untuk berkorban? Orang yang mengasihi pasti berkorban, tapi orang yang berkorban belum tentu mengasihi. Sebagai contoh, kalau Anda misalkan ya di suatu keadaan tiba-tiba bertemu dengan orang, ya, lalu Anda menyerahkan uang Anda kepada orang tersebut, saya rasa Anda bukan karena mengasihi orang tersebut. Mungkin saja orang tersebut sudah menodongkan pisau di leher Anda. Serahkan uangmu. Karena ada ancaman serahkan uangmu, maka engkau dengan senang hati apa? Mengorbankan uangmu daripada hilang nyawaku. Kan begitu. Tetapi apa yang engkau korbankan bukan karena engkau mengasihi, tapi karena apa? Terpaksa, saudara. Jadi orang yang berkorban belum tentu mengasihi, tapi orang yang mengasihi pasti rela untuk berkorban. Berulang kali saya istilahkan kan begitu. Kalau Anda ketemu di jalan tiba-tiba dibegal sepeda motor Anda akan kasih kan? Bukan karena Anda mengasihi si begal, karena apa? Karena Anda takut aja kan begitu. Tapi orang yang mengasihi pasti rela berkorban. Bukankah itu yang dilakukan oleh seorang ibu yang karena mengasihi anaknya, ia rela tidak makan, ia rela menanggung lapar supaya anaknya bisa makan. Bukankah itu pula wujud daripada kasih seorang ayah yang rela tidak membeli baju baru supaya ia dapat membelikan pakaian seragam untuk anaknya sekolah? Itulah kasih yang pasti rela berkorban. Karena mengasihi, rela berkorban. Orang yang mengasihi pasti akan rela berkorban untuk orang yang dikasihi. Sama seperti Tuhan kita, karena mengasihi kita, Dia tunjukkan dengan apa? Berkorban bagi kita. Kasih akan membuat orang rela berkorban. Katakan bersama dengan saya, kasih akan membuat orang rela berkorban. Kasih akan membuat orang rela berkorban. Pasti orang yang mengasihi pasti rela berkorban. Tapi orang yang berkorban belum tentu mengasihi. Di dalam kasihnya, Ia mengorbankan dirinya supaya kita yang seharusnya menanggung hukuman dosa dibebaskan dari hukuman tersebut. Kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita menerima pengampunan dan kehidupan yang kekal. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan yang kedua, perjalanannya ke Golgota mengungkapkan bahwa Yesus adalah pribadi yang penuh dengan anugerah. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan anugerah. Tentang hal ini dijelaskan oleh Markus
tentang latar belakang seorang yang bernama Simon dari Kirene. Kita baca Markus 15 ayat 21. Dikatakan di sana, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Nah, di ayat tersebut selain mencatat asal usul daripada Simon, disebutkan juga di sana dia adalah ayah Alexander dan Rufus. Nah, saudara perhatikan di sana penyebutan kedua nama ini, kedua nama anak daripada Simon tersebut, ya, menunjukkan atau menandakan bahwa penulis kitab Injil Markus ini mengetahui bahwa Injil yang ia tulis tersebut pasti mengenal kedua nama ini, yakni apa? Alexander dan Rufus. Sebab bila para pembaca Injil Matius tidak mengetahui siapa Alexander dan Rufus ini, maka si Markus ini tidak akan repot-repot atau susah payah mencatat nama Alexander dan Rufus ini. Sebagai contoh, supaya Bapak Ibu memahami, bila saya katakan kemarin saya bertemu dengan Bapak Fernandus Manalu, ayah dari Alvaro dan Sela. Kalau saya berkata seperti itu, mungkin Anda bertanya, siapa Fernandus Manalu? Siapa itu Alvaro dan Sela? Kami tidak mengenal kedua pribadi tersebut. Apa hubungannya kedua anaknya tadi dengan yang bersangkutan tadi? Itu kalau tidak mengenal. Tapi kalau mengenal Alvaro dan Sela, ketika dikatakan saya kemarin bertemu dengan Fernandus Manalu, anaknya, bapaknya atau ayahnya dari Alvaro dan Sela. Orang yang mengenal Alvaro dan Sela tentu akan tahu siapa Fernandus Manalu. Dia akan berkata, siapa Fernandus Manalu? Itu loh, bapaknya Alvaro dan Sela. Oh, bapaknya si Paro dan Sela. Iya. Karena kau sebutkan bapaknya si Paro dan Sela, maka kami tahu bahwa nama bapak Alvaro itu Fernandus Manalu itu. Itulah bapaknya Alvaro. Iya, jadi ngerti. Karena apa? Kalau orang mengenal Alvaro dan Sela, keterangan kedua nama tersebut akan semakin menguatkan. Oh, siapa? Bapaknya, ayahnya si Alvaro dan Sela, Fernandus Manalu. Oh ya, tahu. Karena apa? Kenal si Alvaro dan Sela. Tapi kalau nggak kenal Alvaro dan Sela, mau dikasih keterangan apapun di sana, tidak akan siapa orang yang nggak ngerti. Demikian juga lah kenapa di dalam Injil Markus ini ditulis bahwa Simon itu ayah daripada Alexander dan Rufus. Artinya penulis kitab Injil Markus ini mengetahui bahwa setiap pembaca daripada Injilnya mengetahui ini siapa orang ini, Alexander dan Rufus. Nah, saudara, Alexander dan Rufus ini mereka adalah orang-orang yang juga mengikut Tuhan Yesus. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dalam Roma 16 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Rufus. Perlu dicatat saudara, Injil Markus ya ditulis di dalam kota Roma, dan Rufus saat itu adalah jemaat di Roma. Artinya kalau penulis Injil Markus menuliskan Injilnya supaya dibaca oleh orang-orang di Roma, itu artinya ketika orang-orang di Roma membaca, orang-orang tahu siapa itu Alexander dan Rufus. Mereka kenal. Oleh karena itu kenapa di dalam Injilnya Markus mencatat nama Alexander dan Rufus. Kenal mereka, tahu mereka. Itu ya, saudara ya. Dan di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya
yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Rufus. Siapakah Rufus? Rufus itu adalah anak dari Simon orang Kirene. Makanya tadi disebutkan Simon yang ayahnya Alexander dan Rufus. Anda lihat, di sana Paulus mengatakan bahwa dia orang pilihan dalam Tuhan. Perhatikan kata orang pilihan dalam Tuhan. Itu menandakan bahwa yang namanya Rufus, anaknya Simon orang Kirene itu adalah pengikut Tuhan. Orang yang dipilih dan diselamatkan Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu dapat kita perkirakan ya, bahwa anugerah yang dialami oleh Rufus untuk bisa mengikut Yesus dapat diperkirakan itu adalah karena perjumpaan Simon yang dipaksa memikul salib Yesus dengan pribadi Tuhan Yesus yang sedang berjalan dari kota Yerusalem menuju ke Bukit Golgota. Nampaknya kebetulan. Saudara, amin. Nampaknya kebetulan. Tetapi rencana yang seharusnya mungkin Simon mau melakukan apa, tapi karena kedaulatan Tuhan, karena anugerah Tuhan bisa mengatur supaya apa? Yesus yang sedang berjalan menuju ke Bukit Golgota bertemu dengan Simon di jalan Via Dolorosa tadi. Lihat di sini, saudara. Nampaknya kebetulan. Tapi itulah anugerah Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Nampaknya kebetulan, tapi itulah anugerah Tuhan. Dan pada akhirnya dapat diperkirakan perjumpaan Simon dengan Tuhan Yesus yang dipaksa memikul salib Yesus itu mengakibatkan dua orang anaknya, Alexander dan Rufus, menjadi pengikut Tuhan Yesus, saudara. Menjadi siapa? Pengikut Tuhan Yesus. Bahkan Rufus dikatakan orang pilihan dalam Tuhan. Ibunya, berarti ini istri Simon, juga mengikut Yesus, saudara. Ada amin? Nampaknya kebetulan, saudara. Tapi apa yang kebetulan bagi manusia tidaklah kebetulan bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Apa yang kebetulan bagi manusia tidaklah kebetulan bagi Tuhan. Tuhan di dalam kedaulatan, di dalam anugerahnya itu sanggup, saudara, membuat hal itu. Sanggup membuat Simon bertemu dengan Yesus yang sedang atau akan disalibkan itu, saudara. Perjumpaan Simon dengan Yesus yang sedang berjalan menuju Golgota pada hari itu merupakan anugerah Allah bagi Simon. Mengapa? Karena yang seperti kita tahu, di kemudian hari baik istri maupun anak-anaknya menjadi pengikut Yesus Kristus, yang pada akhirnya nama anak-anaknya tercatat di dalam Injil Markus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-21. Nama anak-anaknya tercatat, saudara, sebagai orang pengikut Tuhan Yesus. Itulah apa yang nampaknya kebetulan. Apa yang mungkin nampaknya kayaknya nggak sengaja ini, justru kita adalah rencana Tuhan. Oleh karena itu, apabila saudara mempunyai rencana apapun dan di tengah jalan rencana tersebut mengalami perubahan, ojo marah-marah sama Tuhan. Amin. Ini saudara, anugerah yang bukan hanya mengubah rencana Simon pada hari itu, tetapi juga mengubah masa depan Simon dan keluarganya menjadi pengikut Kristus. Kalau Allah mengubah rencana saudara, apapun yang saudara-saudara rencanakan hari ini, Tuhan mengubah. Dan kalau Allah mengubah rencana saudara dan menggantikannya dengan rencananya yang mungkin tidak seperti yang saudara inginkan, jangan Anda marah-marah kepada Tuhan. Jangan marah-marah. Kalau hari ini mungkin usahamu lagi macet, jangan marah-marah. Kalau kehidupanmu mungkin kayaknya serasa serba sulit, jangan marah-marah sama Tuhan.
sedang mengubah rencana saudara, mengubah rencana Anda. Saya ada sedikit kesaksian saudara. Kita itu kan sama ibu ada yang waktu dulu kan dikasih AC ya, sama ada dulu karyawan saudara Pak Pitoyo kalau saudara kenal. Saya sama ibu kan sering pakai, dan rupanya AC-nya rusak saudara. Dicoba-coba nggak bisa lagi. Waduh panas terus. Susah. Saya sama ibu gimana nih? Harus kita rubah ini rencana ini. Harus untuk ini kita harus menabung untuk ini. Karena apa? Kita harus beli AC bla 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 gitu ya. Terjadi mau semacam perubahan rencana. Kenapa? Karena lagi AC-nya rusak. Sampai saudara saya sama ibu itu, karena di rumah kan panas pol. Saya sama ibu sering tidur di gereja. Tahu alaskan karpet saja, gelar tikar, gitu karpet di bawah tuh pakai apa bantal, yang penting ada AC dingin saudara kan gitu. Sampai berapa bulan? Dan itu saya sama ibu hampir setiap hari pulang pergi saudara. Hampir setiap hari, tidak selalu tapi hampir setiap hari pulang pergi. Karena apa? Berubah rencana tadi saudara. Ada yang mau direncanakan bla bla bla, AC rusak, aduh. Udahlah gimana lah. Nah keponakan saya itu bulan 4 ini mau datang. Adik anaknya kakaknya ibu, ya kan yang di Pekanbaru itu. Kan mau datang nih, rencana nanti Lebaran tahun baru. Kami udah mikir-mikir, aduh, 2 anaknya itu ya, kalau nggak pakai AC betul-betul kulitnya merah semua ya kan. Aduh gimana nih, nggak mungkin kita di hotel MDC lagi gelar tikar ya kan saudara. Hotel MDC maksudnya di bawah saudara, gelar tikar nggak mungkin ini. Anaknya mau datang ini, aduh Tuhan gimana ya, apa yang harus dilakukan ini saudara. Aduh, udah ini harus ngubah ini gimana nih. Nah ternyata saudara, itulah saya bilang tadi. Kalau nggak dirusakkan AC yang lama, nggak dapat AC yang baru, saudara. Saya ulangi, kalau nggak dirusakkan AC yang lama, nggak dapat AC yang baru, saudara. Kalau melihatnya kok rusak ya, jadi susah bayar, nggak akan sadar bahwa kemudian akan dikasih AC yang baru, saudara. Nah tepatnya 3 hari yang lalu, saudara, Bu Istino masukkan ATM, saham, ya kan? Mau masukkan uang, mau narik uang, mau belanja. Dia datang sama saya dengan muka girang. Wih katanya, apa aku bilang? Kok banyak kali uang? Apa ada orang salah transfer? Kita tarik aja semuanya ya katanya. Wih jangan, aku bilang. Biarin aja dulu di situ. Nanti kita pulang ke rumah kita cek mutasi siapa yang ngasih, saya bilang. Nah, pulang kami ke rumah, lihat handphone. Rupanya dari mutasinya selamat, kado Paskah dari GKPBB Pajar Pengharapan Bandung, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Ada kado Paskah, saudara. Bisa buat beli AC, saudara. Dan yang kemudian lagi luar biasanya, saudara. Nah ini ada Ito kami nih, Ito Mama Siti. Bu, ayo kalau mau beli AC, saya buatkan prakerja. Bapak Ibu kan prakerjanya cair kan 600.000. Nah, diurus sama Ito Siti. Puji nama Tuhan, Ibu Istinam jebol juga prakerja. Jadi beli AC, saudara. Haleluya, haleluya. Aduh, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita aja, saudara. Luar biasa, saudara. Kalau dari awal mikirnya terjadi perubahan rencana, kok AC bisa rusak begini menderita, gak sadar bahwa Tuhan mau gantikan dengan AC yang baru, saudara. Di situ saya menyadari bahwa memang betul, kalau Allah mengubah rencana dengan rencananya yang mungkin tidak seperti yang saya inginkan, kalau saya inginkan bagus aja gitu, ternyata rusak. Jangan ada marah-marah. Amin. Jangan apa? Ikuti katakan bersama dengan saya, jangan marah-marah. Kurang semangat, jangan marah-marah. Amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Karena di balik itu ada maksudnya yang indah bagi masa depan saudara. Di dalam anugerahnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah yang mulia. Hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa Tuhan bisa saja mengubah setiap rencana kita, saudara. Kalaupun itu tidak sesuai keinginan kita, jangan marah-marah. Di dalam anugerahnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah yang mulia. Nah, yang pertama menunjukkan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan anugerah. Karena anugerah yang tersebut menyelamatkan Simon, istri dan kedua anaknya menjadi pengikut Kristus. Yang ketiga, perjalanannya ke Golgota mengungkapkan bahwa Yesus adalah pribadi yang maha mulia. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang 39, gini ya Bapak Ibu, orang yang biasanya mengalami penderitaan yang berat cenderungnya sukacita atau mendumel. Mendumel ya. Ada gitu yang saya senang kali menderita. Haleluya gitu. Pasti biasanya orang apa? Mengedumel atau mengeluarkan caci maki, sumpah serapah, kata-kata kutuk, betul? Tapi apa yang Yesus lakukan tidaklah demikian. Kalau orang yang menderita tersebut bersumpah serapah, mengeluarkan kata-kata yang kotor, mengeluarkan kata-kata caci maki, itulah yang dilakukan oleh penjahat yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus. Dia mengeluarkan kata-kata yang supaya mungkin meredakan penderitaan di atas kayu salib yang sakit itu, saudara. Sehingga dia juga mengutuki Tuhan Yesus. Dia mengejek Tuhan Yesus, ya saudara. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Adakah Tuhan Yesus di dalam segala penderitaan yang dia alami, baik itu penderitaan karena disiksa oleh para prajurit Romawi, maupun ketika ia disalibkan di kayu salib, adakah ia mengeluarkan kata-kata yang mengutuki? Adakah dia keluar kata-kata yang mencaci maki? Tidak, saudara. Bahkan kalau kita membaca ya di dalam ini, saudara, Lukas 23:34, apa kata Yesus? Iya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat mulia. Pribadi yang sangat mulia, saudara. Kemuliaannya itu juga keluhuran hatinya yang disaksikan oleh kepala daripada pasukan. Dikatakan dalam Markus 15 ayat 9, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya Yesus demikian, berkata dia apa? Sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Terkagum kepala pasukan itu, saudara, melihat kemuliaan Yesus, melihat keluhuran hati Yesus. Bagaimana penderitaan dan dari penderitaan itu memancar kemuliaan Tuhan Yesus. Itulah juga yang menginspirasi seorang yang bernama Nicholas Ludwig van Zinzendorf. Yang bersangkutan ini adalah seorang bangsawan dari Saxonik yang ada di Jerman pada waktu itu. Dia adalah seorang bangsawan yang nantinya akan meneruskan atau pewaris daripada kepala daerah dari ayahnya berada. Yang bersangkutan ketika selesai dari Universitas Wittenberg, karena dia nantinya akan menjadi penerus dari ayahnya, setelah tamat kuliah, saya mau jalan-jalan ke Eropa dulu. Supaya apa? Cari pengalaman lah, ya kan? Udah tamat nih, kan biar mau menggantikan, keluar dulu cari pengalaman. Jadi dia berjalan mengelilingi Eropa sambil belajar dan mencari pengalaman. Nah, satu kali dia masuk di dalam suatu museum. Di dalam museum itu, ya saudara, di dalam museum itu dia melihat lukisan ini. Sebuah lukisan yang dilukis oleh Domenico Petti, seorang pelukis yang kebangsaan dari Italia. Lukisan tersebut diberi judul Ecce Homo, atau inilah sang anak manusia. Lukisan di mana Tuhan Yesus nampak di sini, saudara. Di kepalanya ada mahkota. Dan di bawahnya ini Domenico Petti menambahkan satu tulisan dalam bahasa Latin
yang kalau saya terjemahkan adalah inilah yang telah aku lakukan bagimu. Apakah yang telah engkau lakukan bagiku? Penderitaan, pengorbanan Tuhan, itulah yang dilakukan Yesus. Pertanyaannya sekarang, apa yang telah engkau lakukan bagi Tuhan? Apa yang telah engkau lakukan? Ketika Ludwig van Zinzendorf membaca tulisan itu, sejenak dia merenung. Apa yang telah aku lakukan? Tapi perjumpaan dia dengan lukisan tersebut menginspirasi dia untuk memutuskan bahwa saya tidak akan mau menjadi penerus daripada ayah saya. Tetapi mulai hari ini saya akan mengabdikan diri saya kepada Tuhan Yesus. Sejak saat itu dia pulang dari musim itu. Di Mei tahun 1719 dia pulang ke Jerman. Dia mendirikan suatu kelompok yang di kemudian hari di dalam dunia gereja, kelompok yang sangat terkenal, kelompok Moravian. Kelompok yang terus gencar pada abad 17 memberitakan Injil dari Afrika, Asia, bahkan sampai ke Kutub Utara. Perjumpaan Ludwig van Zinzendorf mengubah rencana dia, mengubah masa depan dia. Dari yang sebelumnya dia harusnya menjadi penerus daripada ayahnya, dia mengubah itu menjadi pengikut Yesus, membuat kelompok yang kemudian hari Afrika, Asia banyak Injil masuk karena seorang yang bernama Ludwig van Zinzendorf. Mari, inilah yang telah aku lakukan bagimu, kata Tuhan Yesus. Sekarang, apa yang telah kau lakukan bagiku? Ada amin, saudara? Pernahkah kita berpikir Tuhan sudah memberikan segalanya, tapi apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan? Saya berharap ibadah hari ini kita bisa bertemu dengan pribadi Yesus itu, pribadi yang penuh dengan kasih, pribadi yang penuh dengan anugerah itu, pribadi yang maha mulia itu. Kita bertemu dengan dia sehingga kita mengubah setiap rencana kita. Dan kalaupun pada hari Tuhan mengubah rencana kita tidak sesuai keinginan kita, marilah kita tidak marah-marah kepada Tuhan, tetapi menyadari betul bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Rencana Tuhan adalah yang terindah. Oleh karena itu, perjumpaan Tuhan Yesus dengan Simon dari orang Kirene yang mungkin nampaknya secara manusia kebetulan, di dalam kedaulatan Tuhan itu bukanlah kebetulan, tetapi itu memang rencana Tuhan yang di kemudian hari membuat anak-anaknya Alexander dan Rufus menjadi pengikut Kristus. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan saya harap Bapak Ibu juga diberkati oleh firman Tuhan ini, sehingga terus semakin menambah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bahwa di dalam segala hal apapun yang mungkin nampaknya hari-hari ini rencana kita sepertinya berubah, masa depan kita berubah, tapi kalau kita percayakan kepada Yesus, pribadi yang penuh dengan kasih, penuh dengan anugerah dan yang mulia itu, dia sanggup menjadikan rencana kita itu adalah rencana yang indah. Yang setuju katakan amin. Amin.